Selamat sore untuk semuanya, kembali lagi dengan saya Deto, vegan aktivis Indonesia. Saya tidak memaksa Anda untuk menjadi vegan, tetapi at least Anda berpikir. Tapi saya mau Anda itu untuk berpikir. Oke, saya akan kali ini sangat spesial karena kita akan sharing dengan guest kita, yaitu saya panggil Kak Dona Sitohang. Nah, ini menarik sekali akan kisahnya. Nah, sini saya udah tergabung dengan Kak Dona Sitohang. Oke. Saya ingin menyapa dulu untuk teman-teman yang di Facebook juga. Oke. Kalau tidak bisa menyaksikan lewat Instagram saya bisa. Oke, mudah-mudahan sudah terhubung ya, tergabung dengan Kak Dona. Waiting for Dona Sitohang ya. Iya, sudah tergabung. Halo, wow. Sore Bang Deto. Wah, kameranya udah bagus nih. Tadi waktu latihan nggak gitu ya? Kayaknya dicuci tadi. Oh, Pakai lemon. Oh, wow, great, luar biasa. Nah, oke guys. Oh, nampaknya ya saat ini luar biasa sekali. Guest saya adalah seorang cancer survivor, ya, cancer survivor. Kalau bisa saya introduction sedikit ya, memperkenalkan sedikit mengenai Kak Dona. Kak Dona ini merupakan cancer survivor lidah dan getah bening stadium 3B. Terus terang Kak, saya seorang perawat, dan selama saya bekerja sebagai perawat, saya itu belum pernah mendengar ataupun bertemu dengan orang yang kena cancer lidah. So you are the one yang cancer lidah. Dan amazingnya lagi itu ternyata kakak itu dalam ceritanya kakak itu bisa melawan cancer lidahnya kakak itu dengan mungkin banyak treatment ya, tapi salah satu treatment yang paling menakjubkan adalah vegan. Dan kebetulan saya sekarang menjadi vegan aktivis dan saya melihat kisah kakak ini itu begitu luar biasa, makanya saya ajak kakak untuk bisa sharing bersama. Oke, Kak, boleh ceritakan latar belakang bagaimana mungkin ketika divonis cancer itu ya? Saya sekarang mungkin saya kenalkan dulu. Saya Dona, usia saya sekarang 44 tahun ya. Saya waktu divonis cancer itu Kelihatan masih muda lah, Kak. kamera ini jahat loh. Saya divonis cancer itu waktu tahun 2013, tepatnya umur 37 ya. Saya juga seperti Bang Deto, sama sepertinya. Saya juga belum pernah dengar yang namanya cancer lidah ya. Saya awam gitu loh. Jadi waktu saya merasakan sakit itu, kebetulan seumur hidup saya memang orang yang jarang sekali sakit. Even sakit juga saya jarang minum obat. Dan saya paling takut sama rumah sakit. Saya pernah masuk rumah sakit sekali tahun 1994. Habis itu di situ saya stop makan Indomie. Terakhir saya makan Indomie tahun 94. Indomie ya. Oke. Saya nggak kenal lagi minum minuman botol, apapun itu, mau yang teh, mau yang berwarna, segala macam, soda, tahun 94. Jadi bisa dibilang sampai tahun 2013 saya agak sedikit memilah makanan. Saya juga bukan tipe orang yang suka makan junk food. Enggak, saya suka makanan rumah. Jadi saya suka olahraga, saya senang olahraga. Orang banyak bertanya kenapa saya bisa kena cancer gitu loh. Loh, hidup ini pasti ada rencana kan yang kita nggak pernah tahu. Tapi setelah saya
Tapi sebelumnya itu juga Kak memang masih mengkonsumsi akan animal product nggak? Atau Oh ya, ya, ya. masih? Makan. Oh, Tapi saya nggak begitu suka daging. Saya makan, tapi saya bukan penyuka. Saya nggak nyari. Kalau ada saya makan. Tapi kalau nyari enggak. ya, Saya terus, Kak. suka ikan. Saya suka ikan. Saya suka ikan. Sampai saya divonis juga sebenarnya saya kaget gitu. Oh, ada loh kanker lidah gitu loh. Ada. Itu tadinya saya enggak lah karena dia sebenarnya saya divonis tahun 2013 bulan Juli, tapi saya merasakan sakitnya itu sebenarnya dari tahun 2011. Oh, dari Di lidah 2011. itu. Nah, di lidah itu saya ngerasain sakitnya itu dari 2011, terjadi gesekan lidah dengan gigi. Kebetulan gigi saya gigi palsu. Oke. Gigi saya gigi palsu. Oh iya, untuk Bang Deto dan semua teman-teman di sini, maafkan kalau suara saya nggak begitu indah ya. Oh, mantap tuh, Kak. Karena sejujurnya suara saya tuh kurang begitu enak untuk didengar. Oh, it's Tapi fine. kita dengar, ya fokus terhadap ceritanya saja, jangan suaranya. Oke. Jadi terjadi gesekan itu yang mengakibatkan iritasi. Oh, Iritasinya lama-lama jadi luka. Singkat kata, itu panjang perjalanannya, menjadilah benjolan. Kebetulan teman saya minta tolong sama saya. Saya orangnya jarang mau mengeluh. Udah sakit kayak gini, nggak usah terlalu dikeluhkan. Ini mah sakit biasa saja. Sampai akhirnya di bulan Mei atau Juni saya ngerasain yang namanya sakitnya sangat luar biasa itu karena di kepala saya tuh seperti ditusuk pisau di sini. Waduh. Ini kepala saya padahal kan di lidah ya Kak, tapi sakitnya bisa Iya. sampai ke kepala. iya, saya nggak ngerti. Dan mulai maghrib, kebetulan semenjak saya jadi survival cancer lidah, banyak orang yang hubungin saya. Ternyata banyak juga yang mengalami hal-hal yang saya rasain gitu loh. Jadi yang aku rasain tuh mulai maghrib demam mulai naik gitu, suhu tubuh mulai naik, panas tuh tinggi, nanti sampai ketemu subuh. Mulai subuh dia mulai mereda. Jadi kita nggak apa sih nih gitu, fenomena apa gitu kan. Dan itu saya alami selama sebulan. Dan akhirnya saya putuskan untuk ada teman saya, kebetulan teman dekat, yang mungkin dia udah survei, tapi dia nggak mau memberitahu kalau itu cancer. Dia takut kali. Tapi dia minta tolong diperiksa kali ini. Saya adakan pemeriksaan, kebetulan waktu itu di rumah sakit di Jakarta. Cuman kata dokternya, ini luka biasa. Saya kasih obat. Tapi kalau seminggu ini nggak sembuh, nanti dibiopsi aja langsung gitu kan. Loh, kebetulan itu dokter bedah mulut kayaknya. Saya lupa ingat. Akhirnya keluarga, kebetulan suami memutuskan untuk saya dibawa langsung ke Singapura. Oke. Saya dibawa ke Singapura. Pada saat itu saya masih gagah berani lah, masih biasa aja gitu, walaupun memang sakitnya luar biasa. Udah kerasa nyeri ya Kak? Udah kerasa nyeri ya? Bukan nyeri aja, memang udah sakitnya udah luar biasa. Cuma Aku bisa bayangin loh, sedangkan kita kena sariawan di bibir ataupun sariawan di lidah, itu udah kita nggak bisa makan, mood kita juga jadi down, semua ngomong aja kayak gitu Kak. Ini ya, ngomong saya udah ngalamin yang kayak gitu. Ngomong udah susah. Iya, ngomong udah susah dan air liur udah agak banyak kayaknya ya. Wow. Tapi yang paling saya nggak tahan adalah waktu ditusuk pisau itu kepala gitu loh. Itu yang paling saya nggak tahan. Sampai saya di Singapura, dokternya cuma buka mulut saya, dia langsung bilang bahwa ini cancer.
Dia belum mengadakan pemeriksaan apapun. Dia langsung bilang, ini cancer. Terus saya kaget gitu loh. Saya kaget karena masih di tempat tidur ya. Dia nggak mempersilahkan saya duduk dulu, terus kita ngobrol. Enggak, dia langsung bilang, dilihat ini cancer. Refleks saya mungkin gini, kok nih dokter kayak nggak punya perasaan ya gitu loh. Oh tapi ya sudah lah, kalau menurut gini hal yang biasa, kenapa saya harus lebay untuk menanggapinya yang melo? Enggak, udah saya duduk di meja dia biasa. Terus saya tanya, saya harus apa? Karena sebelum saya masuk ke dalam ruangan, saya lihat antriannya sangat banyak. Dan waktu dokter bilang seperti itu, ya sudah, temennya banyak kok. Kenapa saya takut gitu? Aku nggak kepikiran segitu ya. Kalau aku mungkin divonis cancer, Kak. Aduh, langsung gimana ya? Mudah-mudahan jangan lah seperti itu. Tapi Kak, maksudnya kenapa Kak kok bisa santai? Ya udah, aku cancer itu. Gimana? Apa yang Kak rasakan waktu divonis itu, Kak? Nggak ada, karena gini, satu temennya banyak. Terus saya lihat dokternya biasa aja. Terus kenapa saya harus sedih? Orang dokternya biasa aja kok gitu loh. Jadi ya udah, berarti menurut si dokter ini kan ini hal yang biasa gitu loh. Jadi kenapa saya harus mengolah perasaan saya sampai gitu kan? Enggak gitu. Terus temennya banyak gitu loh. Ya udah yuk. Terus saya juga berpikir satu lagi bahwa proses jalan hidup seseorang itu kan nggak ada yang tahu gitu loh. Ya sudah, jalani aja. Saya juga pada saat itu kan juga saya nggak ngerti loh efek kemo apa, pengobatan harus bagaimana, saya tuh nggak ngerti. Kalau saya ngerti, mungkin saya akan drop. Kalau saya ngerti. Setelah Kak tahu Kak itu kena cancer, Kak berpikir untuk wah berarti harus berobat nih, harus treatment, mungkin kemo atau apa. Jadi setelah tahu apa yang dimenangkan untuk pengobatan makanya itu? Di meja itu saya tanya sama dokternya, karena menurut saya dia orang yang berkompeten untuk saya tanya kan gitu. Saya tanya, saya harus bagaimana dok? Dokter itu untuk menyarankan kemo, radiasi, operasi atau kemo, operasi, radiasi. Itu alur SOP-nya kedokteran ya. Terus yang saya lihat sih, suami saya di samping saya memang udah gemeteran dia, tapi karena mungkin ngelihat saya biasa aja, dia biasa aja gitu loh. Jadi dia mencoba mengimbangi gitu. Saya udah tanya akhirnya itu alurnya, tapi sebelum itu saya harus diperiksa dulu, periksa darah, general check up semuanya, terus USG, terus MRI. Sebelum MRI PET scan, itu standarnya PET scan dan MRI. Kalau mungkin saya jelasin sedikit di sini supaya teman-teman saya yang kebetulan ada yang join. PET scan itu gunanya untuk mengetahui kanker itu sudah menjalar kemana aja sih gitu loh. Metastasenya ya? Metastasenya kemana? Yang penting kita harus dapat dulu indungnya di mana dan metasnya kemana. Itu PET scan. Nah, MRI, kenapa harus di MRI lagi? Kadang ada yang tanya, MRI itu untuk melihat lebih detail. Pada saat itu MRI-nya untuk lidah saya, itu sudah sampai jaringan si kansernya itu lidahnya sampai di mana aja. Kebetulan pada saat itu sudah sepertinya kalau di luar kelihatannya sih nggak banyak ya, tapi di dalam itu ternyata udah hampir setengah. Si kansernya itu rutin. Dan hasil terus di biopsi. Setelah itu hasilnya keluar, biopsi ternyata saya udah metas ke getah bening. Yang bikin sakit di kepala itu getah beningnya. Jadi kalau ada kanker lidah yang ngerasain sakit, kebetulan saya waktu itu posisinya lidah sebelah kiri. Jadi metastasenya pasti di sebelah kiri ya, nggak mungkin dia lempar ke kanan. Di kiri, jadi dia sakitnya memang di sebelah kiri. Sakitnya di sebelah kiri. Kalau ada yang ngerasain yang sama saya, berarti dia udah metas ke getah bening.
Sudah bisa dipastikan, gitu. Sudah bisa dipastikan. Jadi hasilnya keluar, saya divonis stadium 3B. Saya lupa nama jenis kansernya dan dokter bilang ini agak sedikit apa bilangnya ya, agak sedikit bukan nggak langka sih, cuman agak berbahaya, agak sedikit ganas, agak sedikit ganas. Ganas atau apa segala macamnya saya nggak ngerti kayak mana gitu. Makanya kadang ya perlu juga nggak tahu apa-apa sehingga kita nggak punya ketakutan, tapi nggak benar juga. Tapi ternyata nggak benar juga. Yang lebih baik adalah tahu sehingga kita bisa antisipasi untuk supaya nggak kena gitu kan. Nah, jadi Itu yang paling itu apa Kak mengikuti saran dokter untuk melakukan pengobatan seperti tadi, radiasi, kemoterapi, dan apalagi yang lain? sudah pasti. Karena saya sudah ada di rumah sakit dan bersama suami maunya saya ikutin standar SOP rumah sakit karena dia tahu itu stadium 3B dan itu cancer. Saya nggak boleh main-main. Dan jujur pada saat saya sudah mendapatkan hasilnya itu semua, saya balik kebetulan waktu itu saya stay-nya di saya sewa apartemen, saya balik, saya berpikir gini, kalau saya seperti orang nggak normal ya gitu loh. Kok saya kayak orang nggak normal, saya nggak nangis, saya nggak ketakutan, saya nggak sedih, ini kayaknya saya nggak normal. Nah akhirnya saya nangis, saya mencoba untuk nangis, saya keluarin. Nah akhirnya suami tanya, kenapa kamu nangis? Ya nangis saja, saya bilang. Kok bisa saya penyandang cancer gitu loh. Kok bisa ya di gaya hidup yang notabene saya tahu loh, saya pahami bahwa saya nggak orang sembarangan gitu loh dalam memilah makanan, dalam gaya hidup gitu kan. Cuman akhirnya saya pikir ada rencana Tuhan yang indah yang sekarang saya nggak tahu. Oke. Ya, kita lihat aja nanti. Nah, Udah. terus Kak. Terus saya akhirnya menjalani kemo 7 kali di Singapura. Saya jalani kemo itu dokter bilang efeknya katanya karena saya ambil obat yang agak sedikit menengah. Kalau boleh saya bilang angkanya itu sangat mahal. Menurut saya ya itu mahal, sekali kemo 75 juta pada zaman itu. Menurut saya sih udah wow gitu loh. Tapi suami mau memberikan yang terbaik buat istrinya. Katanya dokter, saya tidak akan mengalami kebotakan dengan obat ini gitu loh. Saya nggak takut lah sama yang namanya botak. Orang cancernya aja saya biasa aja, masa botaknya saya takut kan nggak lucu gitu ya. Udahlah takut. Iya, saya jalani itu efeknya luar biasa. Saya sesan. Waktu jalani kemo dan radiasi mungkin semuanya, apa hasil yang Kak rasakan waktu itu? Efeknya ya, side efeknya tuh ngeri sih. Memang selama saya jalani, saya banyak akhirnya berteman dengan komunitas cancer. Ternyata beda-beda ya efek cancer. Jadi buat teman-teman semua yang akan di kemo tuh nggak usah takut. Memang efek yang saya rasakan luar biasa, sakitnya luar biasa. Saya sampai pernah menggelepar-gelepar, itu pernah. Kayak orang sakau menggelepar-gelepar itu pernah. Itu aku baca juga, Kak, itu berdarah dan bernanah ya? Itu nanti setelah saya itu efek ya, itu efek dari radiasi. Itu efek dari radiasi. Wah, kalau waktu di Singapura, tapi saya jujur trauma sampai sekarang. Singapura saya nggak tahu kenapa saya trauma banget. Di Singapura 7 kali saya kemo, tidak ada perubahan yang diharapkan oleh dokter yang signifikan. Akhirnya dokter memutuskan untuk saya potong lidah dan usaha beningnya. Setelah itu baru diradiasi atau mau diradiasi baru, tapi dokter nyaranin potong aja dulu lidahnya baru diradiasi. Saya datang ke dokter radiasi, dokter menggambarkan, kasih gambaran bahwa ini loh efek-efek dari radiasi. Oke, saya datang lagi ke dokter bedah, dia kasih tahu efeknya bahwa saya nggak mau kasih tahu kali ya siapa dokternya, tapi menurut saya dia tuh malaikat yang
Tuhan kirim buat saya, yang akhirnya saya memutuskan untuk tidak pernah yang namanya operasi. Operasi ya, oke. Ya, karena dia bilang gini, kamu pulang, kamu tanya your inner, kamu tanya kamu punya Tuhan, Mhm. jalan apa yang baik untuk keluar dari masalah kamu, karena panjang perjalanan untuk cancer itu panjang. Jangan kamu mengorbankan semua, akhirnya anak-anak ikut korban. Maksudnya materi yang dokter bilang ya, karena Maksudnya operasi. maksudnya dokter adalah operasi. Ya, operasi dipotong. Pada saat itu yang akan dipotong kurang lebih Berapa persen? lebih dari setengah. Wow. Dokternya bilang bahwa operasi tidak menyelesaikan masalah. Pasang. Wow, luar biasa. Saya tahu pada saat itu bayar konsultasi kalau dirupiahkan 2,5 juta. Satu kali konsultasi aja itu ya. Bukan murah. Tapi begitu saya keluar dari ruangannya, saya mau bayar, susternya bilang, oke. Wow. Terus saya gini, wow. Saya tanya, why? Kenapa? Because Kak Sarika, mungkin suaranya nggak terlalu kedengaran juga. Mungkin Kak pegang. Oh iya, Halo? siap. Halo? Iya. Halo? Udah? Iya, udah. Tadi mungkin agak ketutup sama tangan, Kak. Masih ini suaranya Bang Deto juga nggak dengerin jadinya maksudnya. Oh, nggak terlalu. Oke, sorry. Tapi ini udah jelas sih dibandingkan dengan yang Udah tadi ya? barusan. Iya, Ini udah. suaranya aku yang ini ya. Iya. Suaranya Bang Deto di sini yang nggak kedengeran sih jadinya. Mungkin volume di handphonenya Kak bisa dinaikin juga. Ya. Volume di handphone. Sampai full aja. Oke, saya coba ya. Ini volumenya sih udah full sih. Cuman Jadi, wah luar biasa sekali ya Kak. Terus Kak, jadi Kakak memilih untuk tidak dipotong lidahnya, yang sebenarnya rekomendasi dari dokter yang lain secara medis, secara medis konvensional itu harus dipotong harusnya ya. harus dipotong. Akhirnya saya pulang balik ke Jakarta. Pas saya sampai di Jakarta, saya ketemu keluarga yang merekomendasikan lagi rumah sakit, kebetulan waktu itu di Cina, di Guangzhou. Karena katanya di sana pengobatannya itu tanpa operasi, bisa tanpa operasi. Saya jalani di sana, sama juga kemoterapi, tapi di sana lebih banyak ya treatmentnya ya, ada kemo, ada imunoterapi, ada ebirtub, ada kemo tradisional, zero, ada terlalu banyak di sana ininya treatmentnya, dan saya jalani itu semua sampai saya diradiasi. Itu radiasi efeknya sangat mengerikan buat saya. Saya harus keluar kemas, saya berdarah semua. Awalnya mungkin di sini kalau ada join namanya Pak David ya di Surabaya, saya belum lihat ya join atau enggak. Dia mengalami hal yang sama yang saya alami. Awalnya dalam ruang mulai bengkak, semua hancur, langit hitam, luka semua sampai di bibir, hancur nama darah. Kebayang bagaimana cara makannya Bang Deto? Cuma sakit gigi aja kita udah kebayang kayak gimana. Yang katanya paling sakit, apalagi nih lidah yang tidak bertulang ya Kak. Iya. Kalau saya ingat saya juga nggak nyangka ya saya bisa keluar dari. Jadi Kak, waktu
sedang merasakan kesakitan itu, aku pikirnya gimana kakak cara makannya gitu loh. Pakai NGT nggak? Biar NGT selang di hidung atau Ya, gimana? harusnya saya pasang selang. Harusnya saya pasang selang. Tapi saya bilang ke dokter saya nggak mau. Saya bisa makan. Oh sorry, nggak terlalu kedengaran ya kayaknya. Sorry. Apa kayaknya? Ya itu udah. Yang tadi baru. Halo. Iya, oke. Ini sepertinya karena tadi ada telepon masuk, saya reject, tiba-tiba jadi rusak. Ini udah kedengeran nggak ya? Ya itu udah lumayan. Nanti saya kabari. Ngomong aja dulu kalau kurang kedengaran nanti saya kabari. Jadi dokter bilang untuk saya di sonde, itu sonde namanya ya? Oh ya, NGT ya, masukin selang. Namanya di sonde. Saya bilang saya enggak dok, saya bisa makan. Gak mungkin kamu bisa makan, gak mungkin. Tapi saya bilang saya makan, saya bisa makan. Gimana? Dokter aja bingung ya. Ya, dokter aja karena memang kondisinya kalau lihat real pada saat itu memang nggak mungkin sih Bang Deto realnya, karena orang luka dikit aja mungkin susah makan ya. Ini kebayang nggak, bibirnya ini semua hancur, lidah semuanya hancur, semuanya hancur gitu loh. Cuman kalau orang nanya fotonya mana ini mana, pada saat itu nggak kepikiran lah untuk foto-fotoan gitu loh. Untuk bisa fight, bisa face itu masalah aja kita udah syukur gitu loh. Memang ada beberapa sih foto yang ada kebetulan, cuman pada saat mula-mula saya luka mula-mula kalau itunya sih nggak detailnya nggak, karena memang kondisinya memang parah jelek banget juga, nggak pantas untuk didokumentasikan. Jadi kak tetap makan biasa gitu, soft. Ya, mungkin juga makannya jadi ya, di blender ya, semua di blender. Oh, di blender. Tapi sebelum saya berangkat, jadi gini, waktu saya kena cancer ini memang penting ya buat kita semua bahwa untuk merubah pola itu kita harus merubah cara berpikirnya. Oke, mindset ya. Mindsetnya harus dirubah dulu untuk mau bisa merubah pola gitu. Karena begitu saya kena cancer, saya langsung searching kebetulan. Saya searching orang-orang yang survive di cancer. Saya searching orang-orang yang survive di cancer. Rata-rata jadi vegan. Wow. Rata-rata jadi vegan. Dan saya tidak mengerti vegan. Saya tahunya vegan itu tidak makan makanan hewan. Hanya itu. Tapi menurut saya enggak begitu. Menurut saya bahwa harus tetap ada aturan mainnya ketika menjadi vegan. Vegan bukan asal vegan gitu loh. Ya. Berarti ada rule makanan yang pantas untuk dimakan dan makanan yang tidak pantas untuk dimakan. Tapi saya nggak ngerti. Dan kondisinya pada saat itu saya memang udah harus berangkat ke Guangzhou. Sebelum saya berangkat, saya ketemu ada namanya Ibu Leong Pitlin. Dia mengajarkan saya. Ya, Bang Detos pasti tahu dia Ya, yang kenal juga sehat. Ibu Pitlin, luar biasa juga kisah hidupnya. Luar biasa. Orang itu panutan, itu inspirasi buat saya. Di situ saya gini. Kalau dia bisa, saya harus bisa. Dan kalau saya bisa, semua orang pasti bisa. Oke. Mungkin bisa ceritakan sedikit Ibu Pitlin kena cancer apa aja? Dan Ibu Pitlin tuh saya lupa ingat, tapi dia 3 cancer. 3 atau 4 pertama kali kalau nggak salah dia payudara, terus kena ke paru sama ke tulang. Iya. Kalau dia lebih fatal lagi. Bu Pitlin itu sudah dibolongin. Iya. Ya, ininya sudah sampai dibolongin. Dia akhirnya bisa. Yang benar-benar dokter sudah lepaskan, pulangkan bahwa
Ya sudah, dikasih makan enak saja. Dan Ibu Pitlin itu adalah seorang yang vegan, ya, dari Yes. dari yang apa yang Kak Dona tahu ya. Ya, dia vegan. Justru saya mencari dia karena saya tahu dia vegan. Karena yang saya lihat waktu saya searching itu rata-rata orang-orang luar bule. Nah, saya butuh orang yang gampang saya akses untuk Orang Indonesia. yes, untuk mentorin. Saya perlu gitu. Dia saya sebelum saya berangkat ke Guangzhou, saya ketemu sama beliau. Dia kasih tips dengan saya. Tapi memang sebelum ketemu Ibu Leong Pitlin, saya ada ketemu juga sama ahli nutrisi. Sebelum ketemu Ibu Leong Pitlin, dia tanya sama saya. Dia juga nyuruh saya bikin. Menurut kamu, kenapa kamu bisa hidup? Saya bilang karena saya makan. Sama dengan cancer. Menarik. Cancer itu juga sel yang hidup yang perlu makan. Yang perlu adalah sekarang kamu jangan pernah makan makanan cancer supaya cancer itu tidak hidup. Oke. Menurut saya Jangan diberi makan, ini maksudnya make sense. cancernya jangan diberi makan. Yes, jangan kasih makan cancernya. Itu yang perlu kamu cari tahu apa makanan cancer. Nah, Akhirnya dia kasih tahu apa makanan cancer. Makanan cancer adalah gula dan protein hewani. Menurut saya itu adalah make sense, masuk akal. Akhirnya saya cari buku karena saya harus rubah cara berpikir saya dulu gitu. Kan saya mau hidup, saya mau survive. Jadi saya cari orang-orang pokoknya yang hidup. Orang-orang yang hidup, orang-orang yang bisa keluar dari masalah ini. Saya cari, ketemu Ibu Leong Pitlin. Saya semakin terinspirasi oleh beliau gitu loh. Wow, luar biasa. Dia bisa, saya pasti bisa. Cuma satu yang saya kerjakan dari dia, copy paste. kayak anak kuliahan ya, kita copy paste aja. Copy paste aja. Saya nggak nanya A, I, U, E, O. Saya nggak tanya. Saya copy paste karena saya nggak ngerti apa-apa. Yang paling mudah untuk dikerjakan pada saat itu adalah copy paste. Mudah, Oke, selesai. apa yang di copy paste Kak dari Ibu Pitlin ini? Kenapa? Apanya yang di copy paste Kak? Pola hidupnya. Pola hidup ya, oke. Saya Iya. harus bawahi pola hidup. Apa yang Jadi, Ibu hidup Pitlin seperti apa? kerjakan sehingga dia bisa hidup? Mhm. Karena saya mau hidup. Saya punya anak 2. Saya nggak mau anak saya menjadi tidak punya orang tua. Saya mau melihat tumbuh kembang anak saya. Saya harus berjuang. Jadi saya ikutin Ibu Pitlin. Jadi ketika saya di Guangzhou, saya jalani semua pola yang Ibu Pitlin kasih. Saya makan buah berapa banyak, satu hari harus 1 kilo. Saya harus apa? Itu ada jamnya. Jam 6, jam 8, jam 10, jam 12, jam 2, jam 4, jam 6 sore. Wih, Dan itu saya kerjakan sampai tahun 2019. oke. Jadi sehari berapa kali makan Kak? 6 kali ya? 6, berarti 7. 7, Jam 7. 6, 7, jam 6, jam 8, jam 10, jam 12, jam 2, jam 4, jam 6 sore terakhir. Waduh. Oke. Wow. Ketika saya sakit, yang hancur itu juga saya jalanin gitu loh. Karena yang di kepala saya cuma satu, saya mau hidup. Saya harus berusaha. Saya mau hidup. Saya minta pertolongan sama Tuhan. Tuhan, saya mau hidup. Saya mau makan, bantu saya supaya ini bisa saya makan. Tapi pada saat itu air putih aja saya teriak kencang. Air putih. Karena Gimana sangat sakit. gimana jus brokolinya, beet dan semuanya itu ya? Gak kebayang kan? Jadi jam 5 saya bangun, jam 5 pagi. Saya coba olah yang untuk jam 6 pagi itu. Itu hanya 200 cc saya ingat.
nggak nyampe, kadang butuh waktu minimal 1 jam untuk habisin itu. Karena saya harus menahan rasa sakit yang tak terkirakan, tapi saya tetap harus masuk. 7:30 saya selesai, saya persiapkan lagi untuk jam 8. Jam 8 saya mulai lagi, jam 9 kalau paling cepat saya bisa selesai, setengah jam saya istirahat, 9:30 saya kerjakan lagi yang buat jam 10. Jam 10 saya minum lagi jus. Jadi nggak ada Jam 11, setengah bolong-bolong 12. terus. Ya, Nggak ada saya bolong-bolong ya, kerjakan lagi makanan yang untuk jam 12. Demikian terus selanjutnya. Hari-hari saya begitu. Apakah itu perlu? Terus orang nanya, pakai apa? Pakai sedotan? Gak mungkin, ini hancur. Sedotan nempel saya bisa mampus, teriak-teriak bisa. Ini gak bisa. Gimana dong? Gak bisa. Jadi Tuhan itu luar biasa baiknya. Tuhan luar biasa baik. Pada saat itu saya punya blender portable. Saya lupa, sebelum saya sakit saya punya blender portable. Itu dari teman saya pesankan dari Korea kalau nggak salah. Dia panjang, dari plastik bentuknya. Jadi habis di blender gitu, kebetulan ada pipetnya gini, kalau dibuka dia begini gitu loh. Dibuka jadi minum. Kalau orang normal disedot. Nggak bisa, tapi saya kan nggak bisa. Jadi caranya adalah ininya saya pencet, kan kedorong. Jadi apa? Jadi dia bisa sampai ke tenggorokan. Paling tidak tenggorokan saya aja yang sakit gitu loh. Karena juga memang dokter bilang sampai ke tenggorokan sini tuh udah hancur, di dalamnya ya, kita bicara dalam. Di luar juga saya sih sebenarnya udah hancur, udah gosong. Ini udah gosong gitu loh. Cuman nggak mungkin, saya nggak akan kuat kalau makanan itu mulai dari mulut sampai ke tenggorokan, itu pasti saya nggak akan kuat gitu. Itulah caranya. Saya cara. Apakah berjalan dengan mulus? Enggak, karena ini plastik bukan karet. Akhirnya dia pecah karena terlalu sering dipakai. Kebayang, Bang Dito? Hah? 7 kali tiap hari. Tiap awalnya dia retak, bocor. Saya sedih. Terus saya isolasi, pecah lagi di sebelah sini, sebelah yang lain. Saya mencet lagi sampai akhirnya juga bisa dipakai. Terus saya nangis, Tuhan, ini cara saya bisa makan dengan botol ini. Ya, terus bagaimana saya bisa makan kalau nggak ada ini? Saya udah bingung. Gak ada lagi nih pesannya juga di Korea yang gak mungkin sampai sekejap mata gitu. Tapi itu cara Tuhan luar biasa baiknya. Kebetulan waktu itu saya punya 2. Saya beli 1, mesinnya rusak dulunya. Jadi botolnya masih ada kan. Saya beli lagi 1, itu yang saya bawa. Saya teringat bahwa saya masih punya tempatnya 1 di rumah. Tapi bagaimana caranya menyihir itu supaya di sini? Ternyata ada orang sakit yang mau berangkat ke Guangzhou malam itu. Itu cara Tuhan. Saya nggak tahu gimana. Akhirnya suami saya kejar orang yang mau berangkat itu, titip itu botol. Kirim, saya berangkat besok saya bisa makan lagi Bang Dito. Saya sempat istirahat 1 hari. So, perjalanannya gak mudah. Tapi justru dari kesusahan itu, dari penderitaan itu, di situ saya mengerti yang namanya ketaatan. Luar biasa. Mengerti yang namanya apa ya? Komitmen. Saya butuh Tuhan. Saya ternyata hanya begini. Ternyata saya bukan apa-apa. Saya butuh cuma Tuhan. Saya mungkin nggak akan kuat ngadepin itu semua kalau nggak Tuhan yang bantu. Nggak akan mungkin Bang Dito. Dengan kondisi yang saya ingat ya. Karena saya sekarang sering ketemu orang yang cancer. Sering saya kena sering ditelepon. Saya coba temui. Dan rata-rata mereka bilang mereka nggak kuat kok. Dan saya juga tanya, saya juga nggak kuat.
kondisi dia belum seperti yang saya alamin gitu loh. Walaupun ada yang lebih parah karena lidahnya itu sampai keluar itu ada. Ada yang sampai lidahnya itu benar-benar keluar tuh ada. Saya sudah ketemu gitu. Saya udah ketemu. Sorry, Kak. Menurut kakak sendiri, pola hidup vegan atau pola hidup dari Ibu Pitlin ini, gaya hidupnya itu merupakan seperti apa ya? Seperti Tuhan ingin menunjukkan bahwa mungkin ini salah satu gaya hidup yang dimaksudkan oleh Tuhan mungkin untuk kita semua. Iya. Menurut Ya, gimana? sampai saatnya bahwa gini, saya punya Tuhan, saya tahu Tuhan ada, tapi saya tidak mengenal Tuhan. Beda ya. Tahu dengan mengenal beda dong. Kalau mengenal itu, saya tahu Bang Deto loh, tapi saya nggak mengenal Bang Deto karena kita baru memang bertemu, ya kan, sekedar tahu. Tapi akhirnya dari sakit saya ini saya mengenal Tuhan saya dengan cara saya membaca apa yang dia firmankan. Saya rajin belajar, saya baca Alkitab, saya nggak ada pegangan. Jadi satu-satunya adalah pada saat itu teman saya, karena saya nggak ada teman. Bukan saya berarti, maksudnya gini, teman untuk memberi pengetahuan yang banyak pada saya. Apapun pengetahuannya. Buku yang saya bawa, Alkitab, saya baca. Di situ semua diajarkan, bukan hanya vegan, tapi juga diajarkan yang Ibu Pitlin ajarkan ke saya bahwa New Star, bahwa hidup ini bukan sekedar makan. Bang Deto pasti tahu tentang New Star itu ya, bahwa bukan cuma makan, tapi ada olahraga, ada cara minum yang baik, ada berjemur, ada mengendalikan diri, ada istirahat, ada udara yang baik, dan tetap bergantung pada Tuhan. Yes, tetap ada yang namanya berjemur, itu nggak bisa lepas. Jadi saya bilang vegan itu kalau kita menjadi vegan, jangan vegan yang penting nggak makan hewan, nggak gitu. Jadi kalau ada orang yang tanya sama saya juga, kamu dapat proteinnya dari mana? Pertanyaan klasik. Pertanyaan klasik. Dan apakah orang-orang yang makan daging dan semua pada saat dia makan dia memperhitungkan proteinnya? Saya rasa sih enggak. Betul nggak, Bang Desa? Waktu orang makan nih, ini saya lagi makan protein. Ini saya makan protein. Apakah tubuh kita cuma butuh protein? Enggak. Kita butuh namanya mineral, kita butuh vitamin, kita butuh yang lainnya. Yang bukan cuma protein gitu. Nah, kalau orang tanya, jadinya protein ini aku dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan semua mengandung protein. Dan saya over protein. Tapi saya over protein. Karena waktu itu katanya sampai turun badannya sampai 30-an kilo ya, Kak? 39. 39. Ya. Karena ya 39 karena ya kondisinya gitu loh. Kondisinya begitu. Tapi yang jelas saya berpikir bahwa yang masuk ke dalam tubuh saya itu nutrisinya, kebayang nggak kalau saya disonde, yang masuk itu cairan dari rumah sakit yang saya nggak tahu itu apa kandungannya gitu. Biasanya Bang itu cairan yang masuk itu kan biasanya kayak air bentuk susu. Iya. Iya. Jadi waktu saya di sana, saya nggak mau makan, even telur juga saya nggak mau makan. Dokter itu sampai bujuk saya enggak. Nah, itu ada cerita kayaknya ketika dokter menyuruh justru memakan animal products ya katanya. Iya. Gimana ya. itu? Gimana ceritanya? Karena saya sudah bisa menerima bahwa begini, gula itu adalah makanan kanker supaya agar kanker menjadi kuat. Jadi kanker kuat itu gara-gara gula. Kita bicara gula artifisial ya, gula putih. Gula proses ya, gula table sugar. Iya, gula proses. Protein hewan itu untuk tumbuh kembangnya si kanker. Jadi kanker berkembang biak itu karena protein hewan. Jadi karena ini udah masuk itu ke sini, saya nggak mau lah. Saya nggak mau makan daging, saya nggak mau makan. Dokter saya tanya sama dokternya, ada telur nggak yang dari tumbuh-tumbuhan? Kalau ada saya makan. Dokter sampai pusing.
Terus saya bilang, saya enggak, nanti kamu leukositnya turun. Puji Tuhan leukosit saya hampir nggak pernah turun. Pernah beberapa kali turun, tapi dibandingkan teman-teman saya yang makan telur sehari 10, teman saya bahkan ada yang diisolasi. Wow. Karena leukositnya di bawah 1000, itu kan nggak boleh. Gitu. Kalau saya memang turun, tapi puji Tuhan nggak sampai diisolasi. Itu kondisinya saya nggak makan telur. Bisa bertahan gitu loh. Sama dua gula dan protein hewan itu yang membuat akhirnya, tapi saya masih makan ikan pada saat itu. Oke. Karena waktu suami kedatangan saya pertama, suami ikut, kedua saya ikut, yang ketiga sebentar aja nungguin. Setelah itu dia pulang karena saya agak lama di sana, 2 bulanan gitu kan, karena saya harus radiasi. Saya masih makan ikan karena suami suruh makan ikan. Saya mencoba untuk taat karena biar gimana pun dia suami. Waktu pengobatan di Guangzhou ya Kak? Oh ya, di Guangzhou. Itu di Guangzhou. Saya fatalnya itu memang di Guangzhou ya. Saya banyak berubah haluan tuh di Guangzhou. Waktu di Singapura saya belum ketemu Ibu Pitlin dan belum ketemu Bapak yang satu itu belum. Jadi, tapi saya udah tahu vegan. Tapi saya masih makan, tapi daging saya udah coba, saya nggak makan gitu loh. Tapi kan belum tahu tuh yang namanya. Setelah di Guangzhou, gimana? Setelah di Guangzhou, karena saya udah ketemu Ibu Leong Pitlin, saya tahu. Jadi apa yang dia sarankan itu aja yang saya makan. Walaupun ikan pas makan siang jam 12, jam 6, tetap ada si ikannya itu, gitu loh. Tapi akhirnya saya kapan di saat tanggal Kak memutuskan 31 Desember itu saya balik ke Jakarta karena saya pengen tahun baruan di Jakarta. Natal saya udah nggak sama keluarga. Saya sangat sedih itu karena kebetulan saya Nasrani kan, kayaknya ngeri ya, nggak ada suami, nggak ada anak, ada keluarga, Tuhan gitu loh. Itu tuh wow, begini banget gitu. Jadi saya paksakan, saya tahun baru harus ada di Jakarta. Saya mau kumpul sama keluarga. Buat orang Batak, nggak tahu kenapa tahun baru itu seperti lebih sakral daripada Natal. Jadi saya paksakan, saya akhirnya pulang. Walaupun tanggal 3-nya saya akhirnya dilarikan lagi di rumah sakit, saya diisolasi karena kondisinya ngedrop. Saya masih ingat itu kondisi saya ngedrop. HB saya itu nggak sampai 7 pada saat itu. Dan saya harus transfusi darah. Tapi saya nggak mau transfusi darah. Saya kekeh karena saya takut. Entah darah siapa yang dimasukin, saya nggak mau gitu loh. Saya atur pakai bit naga itu terus ininya cepat. Kebetulan memang kondisi mulutnya itu makin parah sakitnya gitu. Jadi agak susah masuk lagi makanan. Tapi ketemu dokter, kebetulan pada saat itu rumah sakitnya MMC ya. Ini nggak di endorse. Saya lupa nama dokternya. Dia cara membuat saya itu pakainya untuk menghilangkan rasa sakit itu di bawahnya morfin dikit, belum sampai di morfin, di bawahnya morfin. Obatnya itu sama dengan yang dipakai sama Michael Jackson waktu dia obat penahan sakitnya. Tapi saya pulang dari Guangzhou, saya bilang sama dokter, memang saya jangan dikasih obat itu, jangan, saya nggak mau. Saya lebih suka menikmati rasa sakit itu sendiri. Luar biasa. Karena gini Bang Deto, waktu saya pernah dikasih obat sakit itu, memang saya nge-fly, rasa sakitnya hilang. Saya nge-fly, tapi saya nggak nge-fly. Tapi habis saya sadar, rasa sakitnya itu malah lebih gitu loh. Jadi kenapa nggak usah ya udah saya nikmatin aja. Memang saya orang kesakitan, ya sudah, saya nikmati saja. Nah, Kak memutuskan untuk menjadi full vegan di saat kapan? Nah, kan Kak bilang masih makan Januari itu, setelah Januari saya agak baik, terus Februari saya balik lagi ke Guangzhou, tanggal 23 Februari 2014 itu terakhir saya di kemo.
Itu terakhir saya di kemo. Setelah kemo, saya pikir saya mati. Karena saya sudah minta tolong. Ya benar Bang Deto, karena saya udah minta tolong. Saya ngerasa sakit nih. Saya sakit selama di sana. Boleh ngecek beberapa teman saya yang satu angkatan dengan saya. Kebetulan banyak kan udah nggak ada. Tapi masih ada 3 atau 4 orang. Itu nggak pernah ngeliat saya mengeluh. Saya bukan orang yang tipe saya orang tipe bisa harapan hidup waktu itu dokter pernah statement berapa persen untuk harapan itu hidup? Memang itu setelah yang kemo terakhir ya. Habis kemo saya di check up lagi, di check up hasilnya tidak sesuai harapan dokter. Setelah semua treatment dijalanin, dokter berharap kansernya itu 80% hilang. Tapi ternyata hanya 30, jadi dokter memutuskan untuk potong. Tetap harus dipotong. Lidah dan getah beningnya. Saya nggak boleh. Jadi saya boleh simpulkan nggak? Dengan treatment dari dokter, konvensional medicine, ternyata seperti kemoterapi, radiasi, maupun yang alternatif yang lain, ternyata itu tidak membantu untuk menyembuhkan akan kanker ini ya? Ya. Tapi saya juga nggak bisa denial ya, rasa sakit yang di kepala yang dulu itu hilang. Itu memang hilang. Rasa sakit yang ditusuk-tusuk pakai pisau itu semenjak di kemo atau segala macam itu memang hilang ya. Tapi kan hasil pemeriksaan nggak bisa dibohongi ya, bahwa kansernya itu masih ada. Dan memang nggak bisa, ini harus jalan satu-satunya, mau nggak mau saya dipotong. Dokter di Guangzhou bilang 3/4 dari lidah saya harus dibuang. 3/4 dari lidah saya harus dibuang. Dan saya bilang, buat apa saya hidup? Kalau saya hidup, saya harus punya lidah. Kalau saya nggak punya lidah, saya mati saja. Udah, itu aja pilihannya. Karena saya sudah mulai mengenal Tuhan. Jadi saya gini, kalau saya bisa hidup, saya mau memberitakan kebaikan Tuhan loh. Tuhan tuh baik loh. Bukan baik karena dia menyembuhkan saya, bukan. Karena di setiap proses, Tuhan tuh selalu ada. Gitu loh. Bukan sembuhnya. Saya tipe orang yang jarang mau minta. Karena kalau nggak dikasih, saya orangnya bangsa sakit hatian. Jadi kesembuhan juga nggak saya minta dari Tuhan, Bang Deto. Bukan saya sombong, bukan. Tapi karena saya tahu kualitas hati saya yang takut sakit hati, jadi saya nggak minta sama Tuhan kesembuhan. Tapi saya minta Tuhan boleh bantu saya melalui proses ini semua, gitu loh. Karena ini cukup mengerikan. Sampai akhirnya vonis itu, saya bilang, Dok, kalau saya tidak dipotong lidahnya, kemungkinan saya hidup berapa persen? Saya tanya, itu saya yang tanya. Dokter bilang 10% lagi. 10%? Oh, 10%. Oke, berarti itu tahun berapa, kemungkinan... Kak? Dikatakan 10% dari tahun berapa? 2014 bulan Februari, tanggal 26. 2014. Yes. Sekarang sudah 6 tahun, Tuhan tambahkan berapa persen lagi ya ternyata. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Jadi tanggal 28 saya kembali ke Jakarta, saya bilang ke suami gini, suami tuh sampai marah sama saya, kenapa sih nggak ngikutin dokter gitu. Kan suami taunya istrinya mau hidup lebih lama lah ya, Bang Lito ya. Saya tanya sama dokter, dokter bilang, kenapa kamu tidak mau dioperasi, apa masalahnya, kata dia gitu. Masalahnya adalah, ya kenapa harus dibuang gitu loh. Karena saya tanya, kalau dibuang lidahnya, apakah menjamin bahwa saya akan sembuh dan saya tidak ada kansernya lagi? Enggak. Terus kenapa harus dibuang? Paling tidak menambah usia kamu 30 tahun lagi, itu kata dokter. Tapi saya mau hidup 1000 tahun lagi, Dok. Emang benar nggak Bang Beto? Nah, kalau bisa 1000 kenapa harus 30? Kan gitu kan? Tapi yang terpenting buat saya adalah bukan berapa lama saya hidup, tapi buat apa saya hidup kalau saya nggak bisa menceritakan kebaikan Tuhan, itu nggak penting gitu. Luar biasa. Ya itu nggak penting.
saking pada saat itu namanya juga orang di dalam kemelut. Tergantung sama Tuhannya tuh luar biasa. Nah, jadi saat kapan Kak memang pure vegan jadinya ketika Saya balik tanggal 28 Maret, 28 Februari, tanggal 1 Maret sampai di Jakarta. Saya putuskan saya menjadi vegan. nah Saya kumpulin orang suami, kebetulan ada mertua di rumah. Saya udah nggak punya ibu pada saat itu, udah meninggal. Bapak saya kebetulan memang lagi sakit juga, stroke. Jadi cuman mertua sama ada beberapa keluarga, bapak nggak ikut. Saya di situ ngomong bahwa saya minta kali ini, saya minta sama mereka semua untuk kasih kesempatan pada saya memilih cara yang saya anggap lebih cocok dan menjadi vegan. wow. Kasih saya waktu 3 bulan. Saya bilang ke mereka, kasih waktu saya 3 bulan untuk saya bisa mencoba menerapkan New Star tadi. Vegan masuk di dalamnya. Pola hidup ya. Pola hidup. Suami nggak bisa, dia bilang kebetulan ada keluarga dari saya sebagai saksi bahwa bukan saya yang tidak mau membawa dia berobat. Tapi kita coba hormati keputusan saya dan saya mulai vegan. Setelah itu seminggu kemudian saya ikut health camp. Bang Dito pasti tahu. Iya, saya pernah ikut juga. Di situ saya lebih lagi Ibu Pitling di situ melihat saya kok, dan beberapa orang yang angkatan saya pada saat itu pasti melihat saya bagaimana saya berjuang bisa makan. Saya masih susah di situ untuk makan. Saya butuh waktu 1 jam untuk makan. Kak, sorry Kak. By the way, Blender ya? nanti Blender. sorry, kita potong. By the way, nanti kalau dia mati, kita reconnect lagi ya. Soalnya biasanya Instagram 1 jam live, dia itu akan mati sendiri. Nanti kita connect lagi. Gitu. Oke. Kita minta Oke. mukjizat dari Tuhan untuk menghidupkan kembali ya Bang Dito. Ya, gitu. Jadi waktunya hanya 1 jam ini, tapi kita masuk lagi, nggak apa-apa. Iya. Jadi waktu ikut program New Star ya, program New Star di Health Camp, termasuk salah satu programnya adalah pola makan vegan ya di sana. Oh iya. Iya, terus gimana Kak? Dan saya itu banyak baca, itu memang ada di Alkitab yang kebetulan memang buku dari agama saya baca. Asal mula kehidupan manusia ternyata memang dari biji-bijian dan buah. Ya. Jadi ya dari biji-bijian dan buah. Jadi saya mengenal yang namanya business class. Business class, bukan ekonomi, sebelum ekonomi apa Bang? First class ya kalau nggak salah. Apa? First class. Setelah business class apa namanya ya? Biasanya apa? First class, ya gitu ya. First class baru ekonomi ya. Nah, Ya, kalau ekonomi. business class adalah itu yang paling topnya kan. Adalah orang di awal mula manusia dibuat Tuhan ya, biji-bijian dan buah. Setelah manusia jatuh dalam dosa, makan sayur-sayuran, itu ada di first class. Wow. Setelah zamannya Nabi Nuh, air bah, manusia baru makan daging, nah itu ekonomi kelas. Benar. Saya coba menghibur ini loh, kadang motivasi itu harus memang dari berdasarkan penelitian mengenai vegan diet, kelas makanan yang buah-buahan, biji-bijian dan sayur-sayuran itu memang makanan yang paling sehat yang berdasarkan penelitian. Nah, saya ingin bagikan juga, ini ada penelitian dari ini berhubungan dengan cancer ya Kak, dari sebuah penelitian dari Diet and Nutrition, Physical Activity dan Cancer tahun 2018 menyatakan bahwa diet vegan menunjukkan secara konsisten menurunkan risiko penyakit kanker. Jadi saya mengamini banget itu apabila tipikal makanan vegan itu sebenarnya makanan Tuhan ya, yang
Iya, Shay. Iya.